salah satu perwakilan dari IELTS Hague English Course yang mengadakan acara ini. Dan oh ya, in a nutshell, secara singkatnya, webinar kali ini kita akan dapat 2 materi. Materi pertama itu tips dan trik dari pemateri hebat kita mengenai how to get band 8.5 di listening dan reading. Dilanjutkan dengan pemaparan secara singkat bagaimana pemateri kita bisa menjadi salah satu penerima AAS Awardee, Australian Award Scholarship. Dan oh ya, webinar kali ini diselenggarakan oleh IELTS Hague English Course. Maaf. Yang berkolaborasi dengan Titik Balik, yang merupakan platform yang membantu anak muda untuk mengembangkan diri. Sejak Juni 2016 sudah membuat lebih dari 80 kelas, diskusi online yang diikuti lebih dari 6.000 orang, dan secara umum membahas berbagai topik dari kehidupan kuliah, pasca kampus, karir, quarter life crisis, sampai financial syariah. Dan kami juga berkolaborasi dengan Dirts Business, yang merupakan platform yang membantu olah data dan review jurnal. Nah, untuk intermezzo aja nih, IELTS Hague English Course itu apa sih? Jadi IELTS Hague English Course itu adalah sebuah platform yang akan membantu dan membimbing teman-teman yang mau sebentar lagi ambil tes IELTS. Dan secara umum itu kami ada kelas IELTS speaking class yang dilaksanakan selama 2 minggu, dan harinya itu hari Senin dan Selasa. Lalu ada kelas IELTS writing class selama 2 minggu juga yang dilaksanakan dari hari Rabu dan Kamis. Dan terakhir ada kelas reading dan listening, dilaksanakan 2 minggu juga. Terus harinya itu ada hari Jumat dan Sabtu. Dan yang spesial dari IELTS Hague Course ini adalah kami menyediakan Sunday IELTS Test Simulation. Jadi paket ini teman-teman akan dikasih opportunity untuk simulasi IELTS dari semua aspek, baik listening, reading, writing, hingga speaking. Enggak cuma itu aja, nanti akan dikasih feedback dan prediksi IELTS score teman-teman yang akan didapat sama teman-teman itu berapa. Oke, sebelum kita ke materi, saya perkenalkan dulu pemateri hebat kita kali ini. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ikrar Lagoa, atau biasa dipanggil Ago, atau kami biasa manggil Mizu Ago. Mizu itu adalah panggilan untuk tutor dalam bahasa Perancis, karena kebetulan kami dulu itu adalah salah satu murid Mizu Ago ketika belajar di kampung Inggris. Dan sekarang beliau merupakan tenaga pengajar di Mining Engineering Department, University of Jambi. Dan background education-nya adalah ambil S1 di Mining Engineering University of Sriwijaya, terus melanjutkan pendidikannya di Curtin University Western Australia, dan kebetulan merupakan salah satu penerima beasiswa AAS. Dan background mengajarnya, kebetulan beliau pernah mengajar di Test English School Kampung Inggris selama tahun 2014 hingga tahun 2015, dilanjutkan di LC ITB Bandung, Kozora, Sun Education, dan yang paling terakhir itu di belajar.id dari tahun 2018 hingga sekarang. Oke, nah ini English Proficiency Test Records, membanggakan sekali. Mizu Ago pernah dapat 580 di TOEFL ITP yang beliau ambil di tahun 2013, dan bisa kita lihat berkali-kali beliau mendapatkan band 7,5 dengan listening dan reading di tahun 2015 itu sebanyak 8,5. Itu merupakan skor yang tinggi sekali menurut saya. Oh ya, untuk tidak berlama-lama, langsung saja ke materi. Kepada Mizu Ago, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mozal, suara saya jelas? Alhamdulillah jelas. Oke, saya izin present. Keluar ya.
Oh, suara saya kecil kah teman-teman? Enggak sih, di saya enggak. Oh, oke, baik. Mungkin teman-teman yang nggak kedengeran volumenya bisa dimaksimalkan. Oke, slide saya kelihatan jelas, Iya, Maza? iya benar. Oke, oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat, wabarakatuh. ya, selamat sore, teman-teman. Saya sebenarnya kurang nyaman ya pakai Google Meet ini karena beda dengan pakai Zoom ya kan kita tidak harus ditutup. Kalau ini kan ketutupan ya ininya ya, slide-nya ya. Oh iya. Iya, tapi nggak apa deh. Ya, waktu saya dikasihnya emang tidak banyak. Jadi saya akan fokus ke yang penting-pentingnya saja. Tadi kalau teman-teman lihat, memang saya background saya bukan bahasa Inggris. Jadi saya dulu waktu pulang dari Australia, terus masih belum dapat kerjaan jadi dosen, terus saya daftar-daftar ke lembaga bahasa atau kursusan, itu pasti ditolak gitu. Lihat CV-nya kan, tapi mereka nggak sempat lihat hasil tes saya gitu, mereka langsung lihat backgroundnya, oh kita carinya yang S1-nya bahasa Inggris gitu, sudah, kalau nggak mau ya sudah gitu kan, ya jadi saya sering dibilang gitu kan. Nah, jadi mungkin saya sedikit throwback ke bagaimana sih saya belajar bahasa Inggris ya, kenapa saya kasih seperti ini, karena saya sadar bahwa saya ternyata belajar bahasa Inggris itu tanpa apa ya, unconsciously lah gitu, tanpa saya memang niatin belajar bahasa Inggris lalu bisa gitu kan. Jadi saya dari kecil ya, nah ini bukan berarti wah ini berarti gue udah telat nih kan, udah bapaknya apa misalnya belajar dari kecil gitu, bukan. Saya cuma ceritain prosesnya supaya teman-teman tahu bagaimana prosesnya dan itu tetap bisa diulangin di masa dewasa ini gitu. Prinsip bahasa itu kan kita ada input ada output ya, listening reading itu input, lalu writing speaking itu output. Iya, benar. Di semua bahasa ya dari kita kecil aja, kita kan pertama kali dengerin diajarin bahasa sama orang tua kita kan bukan ditulisin ya kan ya, tulis baca nih ibu gitu misalnya, mama gitu, enggak kan ya, pasti kita ditiruin mama lalu kita meniru gitu kan ya. Orang tua kita nyebut misalnya ibu kita nyebut mama mama, terus kita niru mama mama. Nah, proses belajar bahasa itu termasuk bahasa Inggris pun juga harusnya sama seperti itu, tapi kita kadang dengan sistem belajar bahasa Inggris yang kita miliki di sekolah itu mungkin tidak seperti itu prosesnya. Nah, yang saya alami waktu kecil adalah saya kecil-kecil itu udah dikasih, nggak tahu kenapa waktu itu om saya almarhum itu ngasih saya Walkman sama kaset lagu-lagu Westlife ya, Backstreet Boys waktu itu ya. Jadi ya saya tanpa ada niat belajar bahasa Inggris ya dengerin, nyanyiin gitu. Padahal kan kalau anak SD ya lagu-lagu itu kan lagu-lagu cinta-cintaan istilahnya, siapa sih anak kecil gitu kan nyanyiin lagu itu, tapi saya nggak tahu artinya apa, saya cuma niruin aja. Lalu saya masuk ke kursusan waktu itu, kursus bahasa Inggris ya, yang isinya tuh anak SMP SMA semua, saya doang yang waktu itu anak SD, berdua lah sama teman satu gitu. Tapi ya di kelas itu mulai dari basic istilahnya sampai ke advance ya, 4 atau 5 tahun saya kursus bahasa Inggris itu ya, saya bisa nomor 1 di kelas gitu, ngelewatin abang-abang ayu-ayuan SMP SMA itu gitu. Tapi waktu itu masih nggak paham kenapa bisa. Lalu saya masuk ke SMP ke SMA. Di SMP saya pernah waktu UN bahasa Inggris itu ngerjain UN ya, zaman itu ya bilang udah UN ya, bahasa Inggris itu tiduran kan, terus kata gurunya kamu kok tidur, terus dia lihat jawaban, ya udah tidur lagi aja gitu kan ya, karena dia tahu jawabannya benar semua dan emang nilai saya 10 waktu itu di rapor. Tapi saat itu sama, saya belum bisa ngejelasin kenapa ya saya bisa seperti itu, kok bisa ngelihat jawaban tuh, ini kayaknya ini deh, ini kayaknya ini deh, belum bisa ngejelasin karena saya nggak ada belajar bahasa Inggris yang betul-betul dalam kayak gitu. Jadi saya masuk ke perkuliahan pun seperti itu juga. Perkuliahan mau tamat kuliah, oh harus ada syarat TOEFL nih, yaudah tes TOEFL deh. Jadi teman-teman yang lain bilang, waduh kayaknya kita nggak bisa nih TOEFL, cari aja yuk apa istilahnya joki-joki gitu-gitu. Bilang kita tes-tes aja dulu gitu. Jadi saya tes-tes aja tanpa ya belajar simple lah gitu. Dan belum pernah belajar TOEFL preparation sama sekali, dan sama hasilnya juga segitu. Pertama kali saya tes itu hasil saya 537 prediction ya, bukan tes TOEFL asli. Dan saya masih belum bisa penjelasan kenapa. Nah, ketika saya masuk ke ke kampung Inggris ya, saya waktu itu kerja, lalu karena saya emang niat jadi dosen, saya resign, saya pergi ke kampung Inggris. Dari situlah saya
betul-betul belajar, saya ngerasanya belajar dari awal gitu kan. Termasuk IELTS pun gitu juga sama, ya belajarnya juga betul-betul dari awal, belum pernah tes IELTS kayak gitu kan. Dan di pretest pun juga hasilnya udah waktu itu udah 7 di pretest awal, tanpa padahal belum pernah juga belajar kelas IELTS gitu kan. Itu listening reading. Nah, pas saya mulai di situ dikasih kesempatan mengajar, ya kan, oh baru saya paham, oh ternyata ini nih yang bahwa kita memang belajar bahasa Inggris itu memang harus having fun seperti itu. Dan listening reading itu input itu, kalau emang kita di kamu Inggris kan memang ini ya, lingkungannya memang kondusif ya untuk belajar yang seperti itu. Jadi memang kita hari-harinya itu emang bahasa Inggris gitu, dan mau nggak mau telinga kita terbiasa, ya kan. Belum lagi saya ngajar ya, jadi cerita saya bisa tes pertama kali 2013 dapat 7,5 itu saya baru ngajar sekitar 3 atau 4 bulan di kamu Inggris, di tes English School itu. Waktu itu ditawarin sama ownernya, kamu tes lah gitu, masa kamu ngajar nggak pakai sertifikat gitu kan. Saya suka di pertama kali itu ya ditolak, maksudnya ada penolakan lah dari muridnya, ini siapa sih guru baru nggak punya sertifikat ngajar ya, walaupun akhirnya terbukti lah mereka puas gitu, dan bahkan mereka berangkat duluan ke luar negeri. um, saya tes itu, sebelum saya tes itu, saya karena ngajar, kami di kursusan itu waktu itu memang belajar IELTS-nya dari pagi sampai malam, Senin sampai Sabtu, ya. Jadi ya saya ngajar itu ya nyiapin betul gitu. Jadi kalau teman-teman familiar dengan Cambridge Practice, IELTS Practice itu dari nomor 1 sekarang sampai 14 apa kalau nggak salah. Set 1 sampai 9 tuh waktu itu udah ngelotok istilahnya. Karena setiap hari nggak, setiap bulan tuh ngajarnya itu aja sebenarnya. Kami setiap hari scoring. Dan memang waktu itu saya tes ya, dipaksa lah, bahasa ini duit kamu tes gitu. Dan waktu keluar, waktu saya ngejalanin tes ya, listening reading, itu saya bilang, ini saya kena trik apa ya, kok listening readingnya mudah banget. Itu yang ada saya di pikiran saya waktu itu. Kok mudah banget gitu kan, kok lebih mudah daripada yang ada di saya latihan gitu kan. Ah ini trik, misalnya jadi kayak khawatir kan, kok cepet mudah banget gitu, kok bisa. Ya, dan ternyata itu karena saya setiap hari ya sambil ngajar ya, memang ngajar itu memang cara belajar yang paling baik ya. Jadi kalau ada teman-teman kesempatan ngajarin temennya walaupun dikit gitu, ajarin lah ke temennya, baru belajar ajarin temennya, pasti lebih ngelotok. Pas keluar ya itu 8,5, listening, reading 8, ya writing speaking waktu itu 6 sama 6,5. Nah itu pertama kali itu. Takjub juga kan, ternyata nilai saya bisa 7,5 kayak gitu kan. Nah begitu pun waktu saya tes untuk persiapan AS 2015 ya, itu juga sama, dapatnya alhamdulillah masih di 7,5, ya naik masing-masing setengah, kecuali listening yang mentok 8,5, belum bisa 9 waktu itu. Nah, saya kembali ke slide saya coba play. Ya, kelihatan ya? Saya jalanin kelihatan ya? Mbak Mozel? Ya, kelihatan, Oke. kelihatan dengan jelas. Oke, ini yang penting ya. Mozel nanti tolong kalau saya waktunya agak mepet, tolong dikabarin ya. Siap, Mizu. Oke, jadi kenapa ngambil kelas persiapan IELTS? Ini yang penting teman-teman tahu ya. Kelas persiapan IELTS TOEFL itu fungsinya bukan belajar bahasa Inggris ya. Makanya saya coret nih, to improve my English saya coret ya. Tujuannya bukan belajar bahasa Inggris, karena ketika teman-teman mengambil kelas persiapan ini, artinya dianggap teman-teman tuh udah basicnya udah cukup gitu. Dan fungsi kelas persiapan itu kita mau familiar dengan bentuk tesnya seperti apa, lalu strategi seperti apa. Jadi kalau misalnya nanti udah ngambil kelas persiapan, merasa sudah mengikuti semua tips trik yang dikasih sama pengajarnya, lalu masih mentok juga nilai nggak naik-naik, berarti bahasa Inggrismu emang segitu gitu. Jadi IELTS, TOEFL, apapun itu IBT, semua tes yang ada itu mengangkakan kemampuan bahasa Inggris kita sesuai formatnya mereka. Makanya walaupun ada konversi IELTS ke TOEFL sekian, saya udah pernah nerima anak yang TOEFL-nya 600-an, tapi di kelas IELTS saya paling 5 atau 5,5. Karena memang beda format gitu kan, beda format, listening-nya beda, aksen, writing, misalnya reading-nya pun beda ya. Jadi nggak bisa disamain juga sebenarnya kalau menurut saya ya. Misalnya saya background-nya bukan bahasa Inggris, nggak pantas sebenarnya. Cuma saya pengalaman saya seperti itu gitu. Jadi ingat bahwa kelas persiapan ini untuk teman-teman familiar dengan tesnya dan strateginya, bukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu lagi. Walaupun sebenarnya ya kami yang ngajar juga kadang-kadang di dalamnya selipin lagi gitu, ngajarin grammar, ngajarin apa yang lain-lainnya gitu kan ya, bahasa Inggrisnya diulang-ulang lagi. Tapi overall dia yang penting itu
strategi gitu ya. Nah kita coba masuk ke IELTS secara umum. Nah ini ya, jadi tesnya itu emang capek ya, 2 jam, sekitar 2 jam 44 menit kalau saya nggak salah totalnya ya. Jadi kita bahas listening sama reading saja karena itu requestnya ya. Listening ya tuh 40 pertanyaan, total 30 menit, ada 10 menit waktu transfer. Tes formatnya seperti ini ya, ada 4 passage. Nanti ini nilainya teman-teman mau di mana angkanya silahkan ya. Kalau mau standar 6,5 atau 6 ya berarti sekitar 23 sampai 40 ya jawaban benar. Nah, saya mau ingatkan beberapa hal yang penting saja ini. Pertama, recordingnya hanya dimainkan sekali ya, dan dia flow-nya langsung ya, berarti nggak ada jeda seperti TOEFL. Nah ini, kalau saya pengalaman waktu tes 2 kali, dua-duanya di IELTS ya, itu memang karena pertama kali menjawab itu di kertas question sheet, bukan langsung di answer sheet. Biasanya answer sheet kita disuruh masukin di bawah apa ya, kursi ujian kuliah itu kan ada bisa taruh di bawahnya, ada rak-rakan kecilnya, jadi taruh di situ biasanya. Jadi kita take note ya di lembar soal. Nah, ini nanti akan berbeda dengan di reading. Jadi bahwa di listening itu, ini klaimnya IELTS sendiri ya, walaupun nanti realnya masing-masing feel-nya mungkin ngerasa bisa, oh kayaknya ini saya nggak terlalu seperti ini, tapi klaimnya dari mereka itu bahwa tingkat kesulitan itu meningkat as test progresses, maksudnya dari 4 section kan ya, section 1, 2, 3, 4 di listening itu, maka section 1 itu lebih mudah dari section 2, section 2 lebih mudah dari section 3, jadi section 4 itu paling sulit. Itu klaim dari si IELTS sendiri. Ini yang penting ya, bahwa satu jawaban masing-masing itu nilai 1 gitu loh. Kenapa saya ingatkan ini penting banget, karena kadang-kadang kita stuck di satu soal, masih mikirin tadi apa ya jawabannya gitu, padahal kita nih udah listeningnya udah jalan lagi nih untuk soal selanjutnya gitu, tapi kita stuck. Nah akhirnya yang ini nggak dapat, yang itu juga nggak dapat. Nah ini, jadi mau dapat soal nomor berapapun ya, maupun misalnya soal yang tadi ya, section 4 tuh lebih sulit, tetap aja nilai 1 gitu, nggak lebih sulit terus nilainya 6 misalnya, nggak, sama aja. Ya, untuk penulisan ya boleh ditulis besar semua, kapital semua, kalau yang terbiasa tulis kapital semua, pakai huruf kecil juga nggak masalah. Spelling yang paling penting ya, jadi dua-duanya silakan teman-teman pakai, US, UK, kurang 1 huruf aja salah, walaupun sebenarnya yang teman-teman dengar udah pas disalin atau pas ditulis jawabannya, kurang 1 huruf ya udah jadi salah kayak gitu. Nah, instruksi ya, ini di listening, di reading, di writing, di speaking, yang penting itu instruksi ya. Sering nih kejadian listening ataupun reading diminta cuman 1 word only katanya, tapi kita salin jawabannya 2 kata, misalnya ada adjektif sama noun-nya, kita salin lengkap gitu, padahal cuma diminta 1 kata. Berarti kan kalau ada adjektif sama noun kan kita salin noun-nya aja misalnya. Jadi instruksi paling penting, jangan sampai salah instruksi. Sering nih kejadian soalnya tentang true false not given, dia ngisinya misalnya ya reading ya, yes no not given gitu, walaupun bener nih true ya, tapi dia ngisinya yes ya, jadi salah kayak gitu. Lalu, nah, untuk di listening itu pertanyaannya itu urutan kok dengan recordingnya. Jadi tidak mungkin dia pertanyaan nomor 3, tapi recordingnya sudah yang nomor 4, baru mundur lagi recording nomor 3 misalnya gitu. Enggak. Jadi urutan kok. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari jawaban nomor 3, tapi di recordingnya udah keywordnya udah keyword untuk jawaban nomor 5, berarti udah lewat kayak gitu. Dia pasti urutan. Saya akan bahas lagi nanti terpisah tentang keywords teknik ini apa. Saya dapat itu dari salah satu referensi yang sering saya pakai sampai sekarang, IELTS Simon. Ya Simon itu ex-examiner juga dari Manchester, dan dia memperkenalkan teknik ini. Saya kira sebenarnya udah kita paham kok, cuma namanya aja istilah dari dia. Lalu, nah berusaha untuk menebak ya atau memprediksi jawaban. Kita kan ada dikasih waktu jeda ya di listening itu. You have some time to read question number 1 to 5 misalnya. Nah, ngapain sih di waktu jeda itu penting ya. Jadi salah satunya kita bisa memprediksi jawaban. Disitulah aplikasi grammarnya si IELTS. Memang tidak ada satu section khusus grammar gitu, nggak ada ya. Listening, reading, writing, speaking itu di kedalamnya masing-masing semuanya diselipkan aplikasi grammar. Salah satunya di listening yang sama reading ya ini, kita mengguess atau mempredik jawaban menggunakan grammar ataupun structure. Lalu
paraphrasing and distraction. Jadi paraphrase ini atau istilahnya pembahasan ulang suatu kata itu akan selalu ketemu ya di listening, di reading ya. Misalnya kalau listening berarti apa yang ada di audionya, kata-katanya itu tidak sama ya dengan yang ada di soal. Begitupun juga di reading, apa yang ada di passage nanti tidak sama dengan yang ada di apa istilahnya soal gitu. Jadi ada paraphrase dan nanti juga ada distraction ya, ada gangguan-gangguan. Jadi misalnya ketika dia nyebutkan nomor nomor telepon gitu, nanti oh sorry itu nomornya salah gitu, misalnya tiba-tiba ganti gitu. Spelling tadi sudah saya bahas. Terus ini juga move on juga saya bahas tadi. Kalau misalnya udah kelewatan sudah tinggalin aja ya, tinggalin aja. Jangan kita maksa pengen jawab yang itu padahal soalnya tetap jalan. Terus ini nih, jangan ngasih jawaban kosong, ya jangan ngasih jawaban kosong. Ya, kenapa saya dulu dibilangin gitu sama guru saya katanya, kita kadang waktu take note, sambil listening sambil take note itu, kita kadang udah ngerasa nih jawabannya ini, tapi kita ragu. Nah, ketika take note, apapun yang ada di catatan kita, pindahin aja ke situ, karena kemungkinan benar tetap ada kan. Terus saya tambahin satu lagi, ini based on experience saja ya, statistik berdasarkan apa pengalaman saya sendiri dan pengalaman murid-murid yang pernah saya ajar, teman-teman juga jangan ganti jawaban, karena ketika teman-teman ganti jawaban ya itu biasanya jadi salah kayak gitu. Biasanya jawaban yang pertama itulah insting kita pertama kali itu yang benar gitu. Nah, identifikasi jawaban ya. Tadi saya udah bilang bisa kita mempredik jawaban. Prediknya seperti ini, apakah dia angka atau kata? Apakah dia currency ya atau persentase ataukah hanya angka saja? Apakah kelas katanya adjektif atau kata benda atau adverb atau yang lainnya? Apakah dia singular atau plural? Itu bisa kelihatan kok. Ya. Memang tidak selalu clear ya atau jelas, tapi pasti ada tempat-tempat di mana kita bisa mempredik atau mengguess jawaban kita. Ini beberapa catatan penting ya buat penulisan. Pertama, date ya. Jadi kalau saya ingat, saya belajar dari Cambridge 1 sampai sekitar 7 kalau nggak salah, itu masih dipakai ordinalnya, kayak 3rd of September gitu-gitu kan ya. Tapi kalau di buku-buku dari 8 sampai yang terakhir, itu kunci jawaban itu menunjukkan bahwa cara menjawab date itu tidak pakai lagi ordinalnya. Jadi langsung misalnya 3rd of September, misalnya jadi langsung 3 September gitu. Jarang dimintain tahun, tapi kalaupun mintain tahun seperti itu ya. Tapi biasanya cuma tanggal biasanya. Jadi 21st of May bisa. Jadi tulis saja 21 Mei kayak gitu. Terus ya jangan sampai menuliskan Mei-nya dalam Mei, misalnya nama bulan dalam bahasa Indonesia ya. Aku terbiasa terus lupa. Nah, waktu itu pakai titik ya, 7.30. Bukan 07.30, bukan 07.230 ya. Jadi ini saya based on answer key atau berdasarkan kunci jawaban yang selama ini saya lihat. Lalu ya kalau dia plural noun ya yang regular ya, dia pakai s atau is ujungnya. Satu kata dua kata ya. Jadi ada misalnya post box atau post pakai hyphen box. Timetable itu misalnya satu kata ya, bukan dua kata. Lalu ini ya 10 minute to story ya. Jadi gini, kalau misalnya teman-teman apa istilah saya lupa. Jadi bisa ya kalau 10 minutes seperti ini itu berarti dia posisinya adjektif. Kecuali kita bilang you have 10 minutes to misalnya answer the questions, yaitu kamu punya 10 menit untuk menjawab misalnya ya. Tapi kalau saya bilang ini adalah kelas yang durasinya 10 menit, this is a 10 minute class atau this is a 90 minute webinar misalnya. Jadi webinar yang waktunya 90 menit. Nah, itu nggak usah pakai S lagi. Dan dia harus pakai hyphen seperti ini. Spelling nama tips saya seperti ini. Ketika kita kan sudah sering dengar nama orang sih sebenarnya, maka ketika spelling nama, kalau saran saya biasanya teman-teman ketika mendengarkan dulu misalnya misalnya Samira Manuja, itu saya lupa IELTS berapa. Maka salin saja dulu, teman-teman tulis saja dulu apa yang teman-teman dengar. Lalu spellingnya itu ngeceknya ketika dia men-spell satu-satu MA, nah itu teman-teman tinggal cross check gitu. Jadi jangan waktu itu baru nyalin gitu, jangan menunggu dia di-spell.
Jadi pas dia nyebut namanya pertama kali, tulis dulu saja sepengetahuan teman-teman. Misalnya John ya, John itu kan bisa John, bisa John, tapi teman-teman salin dulu aja John, John misalnya. Lalu ketika dia bilang it's JHO, ternyata dibalik nih. Tapi untuk checking aja gitu. Lalu numbers ya, credit card ini bisa banyak kayak 12. Nah, 12 huruf, 12 angka maksudnya. Tahun ya, ini ya tidak pakai titik ataupun koma, dan currency ya itu pakai koma, jadi sebalikannya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia pakai titik dia pakai koma, desimalnya pun gitu juga. Dan ini tidak selalu mereka nyebutnya 1500, kadang pakai 1500. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah dengar ya, 1500 atau 2500 itu 2500 gitu. Nah, ini di listening. Desimal itu tidak selalu 0.5 ya, jadi zero itu dalam bahasa Inggris ada 3 ya. Bisa zero, bisa O, bisa note ya, note, NOUGHT ya, note. Ya, note 0.5 itu juga 0,5. Dan bisa juga disebutkan 0.5 aja, misalnya 0.6, 0.7, artinya 0,7. Nah, ini keyword teknik. Jadi kita buat tabel, jadi nanti kan udah selesai nih ngerjain listening. Ada TypeScript ya, apa yang kita dengar itu kan ada TypeScript-nya, lalu ada di pertanyaan itu kan ada kata-kata yang diubah nih. Nah, ini teman-teman buat tabelnya seperti ini. Teman-teman buat tabel, lalu teman-teman catat ya di aslinya seperti apa, lalu di soal ya, di soal di audio seperti apa, begitupun juga sama di reading. Di soal seperti apa, di PC seperti apa. Nah, kenapa saya bilang ini penting buat teman-teman catat? Teman-teman kumpulin, nanti di writing sama speaking ini akan terpakai. Karena sama, di speaking writing juga nilai lexical resource itu naik kalau misalnya teman-teman tidak mengcopy apa yang ada di soal. Ataupun apa yang ditanyakan langsung sama si examiner. Ketika teman-teman membuat perubahan kata, ya, memparafrase, itu akan poinnya pasti naik di lexical resource. Ini contoh, mungkin saya skip dulu karena waktunya pendek. Intinya saya ingin menunjukkan bahwa parafrase itu ada. Misalnya di sini ya, di sini yang ini aja. Ya, studying geography helps us to understand. Ini satu kata ya, one word only. The effects on different processes on the blah 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 of the earth. Ya, the effects of ya. Tapi di sini dia tidak pakai effects of, dia pakai affected, ya kan? Jadi di parafrase. Different processes, ya, all about all the processes, ya. Terus jawabannya nanti yang, ya, Earth surface, berarti sini surface of the Earth. Terus yang ini the dynamic, ya, kita cari dynamic di sini, ya. Di audio script, ya, dia tidak bilang dynamic, tapi dia akan bilang different kinds of relationship. Jadi selalu berubah-ubah, ya. Itu dengan dinamik sama. Lalu population di sini menjadi the people that live there, maka jawaban kita adalah ya a particular environment, tapi karena hanya diminta satu kata, kita jawab environment-nya aja. Oke, nah bagaimana untuk meningkatkan listening? Ya, saya biasanya intinya gini, ketika kita mendengarkan bahasa Inggris usahakan ada TypeScript-nya. Mau dengerin lagu, ya nonton di YouTube yang ada teksnya gitu, nonton film minta atau cari yang ada subtitlenya. Jadi ketika orang itu ngomong juga dengarkan lihat gitu katanya cara nulisnya seperti apa. Dan mungkin pilih ya, karena ini listening IELTS itu semuanya ya, mulai dari dominan memang British sama Australian accent, tapi di dalamnya akan banyak accent, tapi karena dominannya British sama Australian, jadi kalau dengerin lagu atau nonton berita ataupun nonton film, mungkin kalau mau deket-deket tes lah ya, saran saya mungkin pakai yang British atau Australian gitu. Lalu ya menginstal British Council Podcast itu juga sempat saya lakukan juga ya. Lalu latihan spelling, khusus spelling sendiri itu bisa latihan dengan teman-temanmu. Kita masuk yang kedua, reading. Waktunya berapa menit lagi nih, Mozel? Masih ada 20 menitan. Termasuk yang AAS ya? Belum, kalau yang dengan AAS masih ada 40 menit. Oke, nggak apa.
Nanti kalaupun lebih cepat, kita lamain di diskusi aja, nggak apa-apa. Baik. Jadi, reading, itu ada 40 pertanyaan, 60 menit. Simpelnya kalau kita bagi nih, waktu 1 jam bagi 40 soal, itu kan satu soal 1,5 menit ya. Walaupun nggak akan seperti itu, 1,5 menit, karena kita punya passage yang mau dibaca juga. Lalu bagaimana strateginya? Nanti kita bahas, ya. Jadi, ini yang harus teman-teman yang saya bold ini ya, bahwa dia set for non-specialist audience. Artinya kita nggak bisa nolak gitu kan, waduh ini bahan bacaannya tentang misalnya geografi, padahal saya ini bukan orang geografi, atau anak IPS nih, aduh ini teknik banget, saya anak IPS gitu, nggak paham misalnya, atau anak IPA kebalikan, wah ini tentang psikologi atau tentang sosial apalah, saya nggak paham. Itu nggak bisa, itu kita menolak itu. Karena yang dites ini bukan knowledge test, tapi reading test. Artinya kemampuan reading lah yang membantu teman-teman bisa atau tidak memahami bacaan itu, gitu. Justru malah kadang-kadang kalau misalnya terlalu topik yang pas banget dengan yang kita tahu malah bahaya. Nanti saya jelasin kenapa. Apalagi ya, jadi set for non-specialist audience, ya, tidak ada waktu transfer, ya. Dan jangan lupa reading ini mau nggak mau juga tetap tes vocabulary test. Artinya teman-teman semakin banyak vocabulary teman-teman tahu, bukan hafal ya, tahu aja. Itu akan sangat membantu. Nah, bagaimana? Saya tidak menghafal vocabulary, enggak. Cuman saya sendiri di HP, di smartphone saya menginstal aplikasi baca berita berbahasa Inggris. Saya menginstal di dalam smartphone saya aplikasi namanya Flipboard. Di dalamnya kita bisa milih topik apa saja yang kita mau pelajari, atau bukan pelajari, kita mau baca gitu loh. Jadi saya baca santai aja, kalau nggak tahu ya sudah, yang jelas saya pernah lihat kata-kata itu misalnya. Ini bentuk passage-nya. Nah, kenapa saya mengingatkan penting untuk mengetahui type passage ini? Karena kalau kita sudah paham secara umum ya, dengan melewati teknik skimming ya, passage itu seperti apa, pasti kita akan lebih mudah untuk memetakan, oh kalau tentang pertanyaan tentang yang ini, itu tadi adanya di sini. Dan itu bisa kita ketahui karena kita paham passage type-nya apa. Misalnya chronological itu sejarah kan, maka akan ada tahun-tahun di situ. Atau minimal pada saat si orang itu umur berapa, itu kan kita mudah ngikutinnya. Urutan dari passage itu. Atau listing ya, kalau listing nanti dalam situ akan ada beberapa nama orang misalnya, atau beberapa nama tempat, beberapa nama apalagi suku, itu udah bisa nebak, wah ini soalnya pasti ini ya, dan lain-lain. Nah, jadi reading skill itu dia cuma ada dua, scanning sama skimming. Skimming itu kalau misalnya kita mau tahu ide besarnya dari suatu tulisan tanpa kita tahu spesifik detailnya apa. Misalnya kayak kita tadi saya bilang misalnya saya buka Flipboard, saya cuman membaca headingnya misalnya bahwa COVID-19 di Indonesia meningkat tajam, tapi saya nggak cari tahu nih berapa persen, jadi berapa juta misalnya, itu nggak saya cari tahu. Tapi kalau scanning, itu kita mencari angka spesifik, ya kayak tadi, misalnya kalau COVID-nya naiknya berapa persen nih, angkanya berapa, dan ini, ya, akan ada soal-soal di reading yang butuh kemampuan skimming, walaupun overall nanti lebih banyak yang butuh kemampuan scanning. Nah, sama seperti tadi listening, tips atau strategi umumnya, pertama tentunya sama instruksi. Yang paling penting, perhatikan instruksinya, jangan sampai sakit gitu rasanya kan. Udah ngejawab, ternyata aduh harusnya 2 kata maksimum, atau harus 1 kata aja maksimum misalnya. Keyword teknik ya. Jadi ketika kita sudah tadi ya sama dengan yang listening, kita buat keyword table, dan yang nantinya kita bisa pakai di writing dan speaking. Vocabulary test jadi sudah saya bahas, dan juga selain membuat keyword table, silakan kalau nanti pas reading ada topik vocabulary, artinya topik vocabulary yang hanya berhubungan dengan topik-topik tersebut ya, dan itu silakan dicatat atau take note. Harapannya nanti ketika teman-teman di writing ataupun di speaking ketemu topik itu, teman-teman sudah ada vocabulary yang mau atau bisa dipakai. Nah, ini kunci utama di
reading. Kalau tadi di listening itu dari section 1 ke section 4 itu semakin sulit. Nah, di reading ini itu tidak ada urutannya. Artinya bukan berarti soal nomor 1 lebih mudah dari soal nomor 40, enggak. Nah, ini akan kembali ke time management ya, berhubungan erat sama time management. Maka, dan juga setiap jawaban kan nilai cuma 1 nih. Maka yang saya biasa lakukan, ya, ketika saya mulai reading, saya pastikan saya bisa bukan menjawab ya, membaca ke 40 soal sambil berusaha jawab, ya, tapi tidak harus menjawab, itu sekitar berapa ya, saya sisain sekitar paling lama lah, paling lama itu dari 60 menit itu 50 menit udah saya baca semua 40 soal. Fungsinya apa? Saya sudah memetakan, ini soal yang mudah, ini soal yang sulit saya tinggalin dulu, lalu yang mudah saya kerjain dulu. Karena sering terjadi ketika mengajarkan reading, itu dia baru selesai baca cuman 2 passage misalnya, atau baru mengerjakan 30 soal dari 40 soal. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena time manajemennya, karena dia mungkin ketemu satu soal sulit, dia habisin waktu 5 menit buat mencari jawaban satu soal itu juga. Itu pun belum tentu ketemu gitu kan. Nah, artinya dia masih ada sisa 10 soal yang kalau dia punya waktu untuk membaca itu, untuk mengerjakan itu mungkin bisa kejawab dibandingkan dengan satu soal yang sulit tadi. Nah, artinya kita memetakan dulu nih 40 soal itu, yang mudah kerjain, yang sulit tinggalin dulu. Nanti ada waktu sisa, baru kita baca pelan-pelan yang sulit-sulit itu gitu. Toh kita kan butuhnya, ya kalau butuh 9, kalau memang mau band 9 kan mungkin 40 ya, tapi kalau butuhnya sekedar 6,5 atau 7 misalnya kan, ya tinggalin 10 jawaban sulit kan nggak masalah. 30 aja udah dapat 7 gitu. Nah, cuman yang sering terjadi seperti itu, kita lupa gitu, kita kita terlalu lama menghabiskan waktu di soal yang sulit, soal yang mudah nggak kita kerjain, padahal kalau bisa waktunya cukup, bisa dikerjain. Nah itu, lalu jawabannya di passage ya, bukan di otak kita. Makanya tadi saya bilang hati-hati kalau misalnya Anda misalnya orang kedokteran ya, dokter misalnya, lalu ketemu topik tentang kedokteran, wah ini topik gua nih, gua paham nih. Justru malah bahaya, karena saya pernah ada yang murid saya dokter, misalnya ini nggak hanya dokter ya, saya kasih contoh aja dokter gitu. Lalu kita udah ada kunci jawaban nih, ngerjain reading, dia bilang, Mizu ini jawabannya nggak itu, kata dia. Saya belajar di kuliah lah, bilang kok jawaban kamu kok masalah kamu belajar di kuliah, nggak fair dong. Teman-teman kamu nggak kuliah kedokteran, masa harus bisa jawab yang sama gitu. Tapi kunci jawaban nggak bilang kayak gitu. Intinya malah berbahaya kalau misalnya kita pas di topik kita sendiri, karena kita kadang-kadang udahlah nggak perlu jawab, bacalah passage-nya, saya tahu kok ini jawabannya apa gitu, ini saya pelajarin di kuliah. Jangan ya, jawabannya harus berdasarkan passage. Ini reading test ya, ini bukan tes kedokteran atau ini bukan tes kuliah yang lain gitu. Ini sama ya, time management tadi juga sudah ya. Saya biasanya aturnya gini, tadi ada 60 menit kan, 40 soal, maka saya buat satu soal 1 menit, 40, berarti sisa 20 menit kan. 20 menit itu 5 menit untuk baca masing-masing passage, jadi 5 kali 3 passage 15. Masih ada sisa 5 menit itu untuk cross check atau recheck ya, atau untuk mengerjakan soal yang saya tinggalin. Jadi seperti itu, satu soal 1 menit, kalau udah kelamaan lebih dari 1 menit pindah, kelamaan lebih dari 1 menit pindah gitu. Terus jangan stuck di, ya tadi sudah dibahas. Terus banyakin praktis ya, banyakin praktis, yakin deh, semakin banyak praktis, dan praktisnya bukan praktis habis itu udah gitu. Kita cari kenapa jawaban kita ini benar, kita cari kenapa jawaban kita ada yang salah. Jadi fokusnya bukan benar atau salah, tapi kenapa dia benar, kenapa dia salah. Kalau kita paham itu, nanti ketika kita mau mengerjakan praktis selanjutnya atau bahkan real test, kita sudah tahu gitu, kita belajar dari kesalahan ataupun belajar dari kebenaran gitu kira-kira. Jadi praktis-praktis ini bukan masalah dapat berapanya itu, tapi prosesnya atau paham kita kenapa kita jawaban itu benar atau salah. Karena kenapa saya bilang itu penting, karena kalau misalnya soalnya true false not given, kita kan nggak mungkin ninggalin jawaban kosong, bisa pilih antara 3 itu, true false atau not given, atau
multiple choice kan tinggal pilih A, B, C, atau D. Jawab aja, salin aja jawabannya, terserah. Kalaupun benar ya syukur, tapi kan kita jadi nggak paham jawaban itu kenapa jadi benar atau salah kan. Nah, terus yang terakhir ini kalau nanti teman-teman praktis, listening, reading, writing, ataupun speaking, ya listening reading mungkin ya, karena ada batasan waktu tadi, itu fokusnya bener dulu deh. Mau ngerjain reading latihan reading itu ngerjain 3 hari, tapi dapatnya band 9, ya nggak masalah. Nanti pas mau real test, baru naikin speednya, gitu. Jadi fokus ke paham dulu ini kenapa bisa benar, gitu. Jadi fokusnya ke dapat higher score dulu, setinggi-tingginya. Nanti baru, walaupun ngerjainnya ya 1 hari, tapi dapatnya band 9 kan bagus, gitu. Nanti baru dengan kecepatan yang lebih tinggi. Cara pengerjaannya 2 ya untuk reading ini. Bisa kita dari title. Kenapa sih title itu penting? Title itu udah nunjukin secara umum isinya tentang apa gitu. Jadi kita banyak udah ada gambaran awal tentang apa isi tulisan tersebut. Jadi kita bisa dari baca title lalu ke soal. Ke soal kenapa kita ke soal? Kita menentukan kita butuh skimming atau scanning. Kalau sudah ya kita cari keywordnya apa di pertanyaan itu yang mau kita cari parafrasenya di passage, kita pergi ke passage, jangan lupa guess dulu answernya berdasarkan ya dasar-dasar grammar ataupun yang lainnya yang bisa membantu teman-teman menebak jawabannya, lalu mencari keyword yang sama, lalu teman-teman dapat jawabannya. Ada catatan kecil di sini bahwa pertanyaannya umumnya itu satu urutan dengan passage. Artinya kalau teman-teman ketemu jawaban nomor 1 di paragraf 1 di baris kelima misalnya, maka jawaban nomor 2 itu ada di baris ke-6 atau ke-7 paragraf 1 atau pindah ke paragraf. Tapi urutan itu berlaku kecuali untuk soal-soal tipe misalnya heading atau intinya kalau soal-soal scanning ya umumnya rata-rata dia berurutan kok. Jadi kalau teman-teman mengerjakan soal pilihan ganda misalnya nomor 1 sampai 5, terus 6 sampai 10-nya true false not given. Maka yang 6 sampai 10 itu ya lanjut urutannya. Kalau tadi ketemu soal multiple choice nomor 5 terakhir di paragraf 4 misalnya, maka yang true false not given nomor 6-nya itu mulai di paragraf 5. Pasti berurutan seperti itu. Nah, ini yang saya pakai. Saya membaca title, lalu saya ke passage, saya baca cepat. Nah, baca cepat ini ya bisa dengan skimmingnya, bisa dengan betul-betul membaca cepat, ya baca semua tapi cepat nih. Nah, ketika baca cepat teman-teman sering yang bikin stuck itu karena ada kata-kata yang kita tidak tahu kan artinya apa. Itu jangan stuck di situ. Lanjut aja, fokus aja ke kata-kata yang teman-teman tahu artinya apa. Lalu yang kedua, kita juga bisa pakai teknik untuk membaca topik sentence atau kalau dalam bahasa Indonesia kita namanya kalimat utama ya. Itu biasanya ada di kalimat awal atau kalimat pertama di setiap paragraf walaupun tidak selalu ya. Tapi itu bisa cukup membantu kok untuk membaca cepat. Nah, fungsinya apa? Tadi saya bilang kita memetakan ini passage ini isinya apa sih atau posisinya di mana-mana aja. Misalnya kalau tadi kalau misalnya kronologikal kan kelihatan kan, oh tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian, tahun sekian. Atau kalau listing tadi nama A, nama B, nama C, misalnya kan. Nah, baru kita ke soal, lalu kita lanjutkan teknik sama seperti yang tadi. Butuh skimming kah, atau scanning kah, ya baru predik jawabannya, baru dijawab. Prediksi ini tadi juga saya bahas, title-nya, kalau ada summary paragraf, summary-nya, atau subheading. Oke, ini sudah. Nah, ini contoh paragraf yang saya maksud tadi ya. Topik sentence-nya itu tidak ada bukan di kalimat pertama, tapi ada di sini ya. But many fundamental questions have yet to be answered. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang belum dijawab. Apa saja pertanyaannya? Pertama, whether smell is one sense or two. Pertanyaan pertama. Lalu other unanswered questions are whether the nose is the blah 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 and how smells. Jadi ada 1, 2, 3 pertanyaan. Lalu ditutup dengan mini conclusion di paragraf ini, questions like these ya. Ini jadi yang warna saya bold highlight warna biru ini itu sebenarnya sama kayak parafrasenya gitu. Dan isinya body dari paragraf ini ada di
tengah-tengah gitu, pertanyaan-pertanyaan ini intinya. Gitu. Ini contoh paragraf yang baik, dan saya juga mencontohkan bahwa topik sentence itu tidak selalu ada di kalimat pertama di setiap paragraf. Ini ada contoh ya, contoh latihan saja, heading ya. Soal heading itu kan intinya mana pernyataan ataupun kalimat yang bisa mewakili satu paragraf ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ya, controlling pilot's license, setting rules, weather conditions, ya overseeing limit view sama taking off safely, itu yang betul-betul kelihatan memang yang ini, misalnya pilot license ya. Controlling pilot license nggak ada sama sekali, cuma kita ketemu controllers ya, pilot ya nggak ketemu ya, tapi ada controlling ya, itu yang paling dekat. Tapi apakah satu paragraf ini tentang controlling pilot license? Enggak, ya kan? Lalu setting rules to weather conditions. Oh, kita ketemu weather conditions di bawah sini ya, in a variety of weather conditions. Tapi apakah satu paragraf ini tentang itu? Enggak, ya. Taking off safely, ya, tidak ada taking off, tapi kita punya telling, arriving, and departing traffic, ya. Arriving, departingnya pesawat kan itu ya, take off sama landing. Tapi apakah satu paragraf tentang itu? Enggak, ya. Jadi yang pas malah yang ini, an oversimplified view, ya. Jadi di paragraf ini ya, misalnya saya kasih penjelasan bahwa banyak orang berpikir bahwa ATC atau Air Traffic Controller, ya, orang-orang yang bertugas di belakang layarnya bandara, itu hanya orang-orang yang mengontrol ya sambil melihatin layar ya radarnya. Oke, silakan pesawatnya berangkat, silakan pesawatnya ya mendarat ya. Terus di sini ada nih, this is a very incomplete part of the picture ya. Ini gambaran yang tidak lengkap ya. Baru di sini dijelaskan ya, harusnya seperti apa atau aslinya seperti apa, bahwa FAA atau Federation of Aviation Agency kalau nggak salah ya, itu menyatakan atau menyadari bahwa airspace di United States itu tidak sesimpel itu karena kompleks, karena ada different kinds of planes, ada different purposes, terus ada banyak weather conditions gitu. Jadi justru malah ya an oversimplified view ini dia bisa mewakili satu paragraf ini, bahwa ada pandangan yang tidak lengkap atau yang di sini dikatakan oversimplified, terlalu dipermudah ya tentang si ATC gitu. Mizu, maaf interupsi. Ya. Materi pertama tinggal 5 menit lagi. Oke, sih makanya saya ini kan contoh ya, kalau misalnya nggak sempat apa-apa. Udah habis sih sebenarnya. Kita tambah satu contoh lagi ya. True, false, or given aja. Jadi ya true, false, sama not given itu intinya adalah kalau pernyataan soal itu sesuai dengan informasi yang ada di passage, maka teman-teman jawab true. Kalau misalnya dia berlawanan, ya ada informasinya cuma tidak sesuai, itu teman-teman jawab false. Lalu kalau misalnya tidak ada informasi tentang itu sama sekali, teman-teman jawab not given. Nah, yang ini kan di soal, the FAA was created as a result of the introduction of the jet engine. Ya, bahwa FAA itu dibentuk ya karena adanya jet engine ya, bahwa FAA tadi dibentuk karena adanya jet engine. Nah, kita lihat di sini ya, an accident that occurred in the skies over the Grand Canyon in 1956 resulted in the establishment of the FAA. Jadi parafrasenya dari created ada establishment, kan sama ya. Terus ada as a result of, di sini di parafrase ya resulted in. Cuman dibalik nih. Kalau di sini kan dia disebabkan oleh apa? Ini ada nih penyebabnya ya. Tapi penyebabnya bukan jet engine tapi accident, bahwa sebuah kecelakaan yang terjadi di langit ya di atas Grand Canyon tahun 1956 itu menyebabkan ya dibentuknya FAA untuk mengatur dan mengawasi ya pengoperasian pesawat terbang di langit di Amerika Serikat gitu. Jadi memang ada informasinya kenapa FAA didirikan, tapi bukan karena jet engine, tapi karena accident. Maka jawabannya di sini false gitu. Ya, saya stop sharing dulu. Oke, saya nggak tahu apakah tadi terlalu cepat buat teman-teman.
intinya harus banyak praktis ya, dan juga banyak baca lah, karena ini tetap saja vocabulary test gitu. Oke, saya langsung lanjut ya AS-nya atau gimana, Mozel? Iya, iya silakan lanjut ke yang AS. Oke, cerita AS ya. Jadi saya itu korban gagal LPDP ceritanya gitu. Saya kan tadi saya bilang saya gagal, saya niat mau S2 ke luar negeri karena saya sadar saya tidak punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup, maka saya pergi ke kampung Inggris. Walaupun saya ternyata di sana malah stuck selama setahun ngajar, ya murid-murid saya udah duluan berangkat. Saya berangkat ke Australia, makasih ya. Saya berangkat ke Jepang, makasih ya. Ya duluan gitu. Jadi mereka udah berangkat duluan. Saya mulai gerak untuk daftar-daftar kampus itu karena murid-murid saya bilang, Bisu kan daftar-daftar. Lah, buat apa gitu? Saya tuh emang betul-betul nggak ada paham gitu. Mereka duluan, ini daftar nih, daftar kampus. Akhirnya saya daftarlah kampus. Terus ada beasiswa apa LPDP? Oh, saya daftar LPDP. Itu saya udah setengah tahun itu waktu itu. Dan akhirnya saya ternyata pengumuman gagal. Yang malah stres bukan saya, murid-murid saya, ya ampun Mizunya aja gagal padahal 7,5. Ya saya bilang bukan itu kuncinya, bukan bahasa Inggris satu-satu itu yang dilihat sama mereka gitu. Jadi jangan melihat bahwa IELTS kamu 7,5 atau 9 pun terus kamu pasti diterima beasiswa, enggak tentu. Nah, karena sudah setahun lebih ya akhirnya oke lah, saya udah kelamaan, saya akhirnya daftar S2 di ITB. Saya sempat S2 di ITB 1 semester, Mozel. Tapi waktu itu juga AS bukaan, saya daftar lah AS, ya kan, saya daftar AS, dan saya pertama dapat pengumuman lolos administrasi, ya, terus saya siap-siap wawancara, itu waktu itu mau ujian semesternya ITB, jadi sama-sama persiapan tuh, jadi gambling gitu kan. Nah, alhamdulillahnya lolos saya AS, dan tips yang saya bisa kasih saran ke teman-teman, dan ini tipsnya bukan langsung dari saya sebenarnya, tapi dari saya lupa nama ibunya, yang jelas dia waktu itu ketua tim yang ini mewawancarai AS. Dia bilang kesalahan pertama orang-orang yang kami kick dari seleksi awal administrasi itu karena kelengkapan, ya, bahwa tidak lengkap gitu. Misalnya persyaratan harus ada ini itu, mereka lupa menyelipkan itu, ya, ada saja yang kelupaan atau terlambat ngirim dokumen misalnya, atau ngupload dokumen. Terus yang ketiga ngepas, syarat misalnya 425, dia 426 misalnya, atau bahkan 425 pas gitu. Kalau bisa adalah yang melebihkan gitu. Kalau misalnya diminta misalnya TOEFL-nya 5,5, buatlah sekitar 570 gitu. Jangan ngepas gitu. Jadi agak naikkan dikit gitu ya. Nah, tapi yang lebih penting lagi, kalau bagi mereka adalah ingin melihat itu loh, esainya, ya. Karena di esai itu kan ngelihat tuh ceritanya atau kerangka berpikir kita kelihatan di situ. Kamu backgroundmu apa, S1-nya, atau kamu kerjanya sekarang apa, lalu mau ngambil apa di Australia, itu kan langsung kelihatan ya. Lalu karena AS ini beasiswa kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Australia, kontribusi Australia terhadap negara-negara berkembang, mereka ingin tahu, kamu ini mau apa sih pulang dari Indonesia? Itu yang mereka benar-benar perhatikan nih. Karena saya udah pernah lihat list waktu saya lolos itu Bapak itu cuma 4,5 atau 5,5 loh IELTS-nya, tapi lolos. Karena dia jelas banget ininya, apa istilahnya, apa yang dia mau lakukan pulang dari Australia, dan kenapa sih penting saya ini dikasih beasiswa sama pemerintah Australia gitu kan. Kenapa sih saya ini layak dibayarin kuliahnya gitu. Saya pulang bakal ngapain kayak gitu. Kalau pesan dari ibu itu seperti itu, dan memang saya lihat seperti itulah yang saya alami gitu. Dan waktu wawancara pun mereka nggak pertanyaan yang kemana-mana, mereka hanya ingin mengkonfirmasi apa yang kita tulis, intinya itu aja. Jadi misalnya kalau kita lulus administrasi itu udah setengah kaki, kita tuh satu kaki udah masuk gitu, tinggal satu kaki lagi itu lewat wawancara itu gitu. Dan mereka hanya mengklarifikasi gitu, memastikan bahwa yang kita tulis itu memang tulisan kita, bahwa apa yang kita tuliskan itu semangatnya sama dengan ketika kita secara verbal wawancara. Misalnya ya waktu itu saya ditanya tentang yang dikejar-kejar terus, karena saya waktu itu menulis ingin menjadi dosen,
dan mereka tahu background saya kerja di tambang, sudah pernah kerja di tambang, mereka langsung, oh serius nih kamu mau jadi dosen? Dosen itu gajinya kecil loh, kamu kan kerja di tambang gajimu gede. Kenapa sih pengen saya jadi dosen? Terus saya bilang, passion saya ngajar pak. Oh langsung saya dibantai, beneran kamu ngajar? Emang ngajar itu seperti apa sih? Kamu punya pengalaman ngajar nggak sih? Guru yang baik itu seperti apa? Misal, jadi saya dikejar-kejar terus itu gitu. Dan apa yang saya alami di interview AS itu memang tidak ada tegang-tegangnya sama sekali gitu. Mereka sekali lagi cuma untuk mengkonfirmasi aja apa yang kita tulis itu benar atau enggak, dan bisa enggak yang kita tuliskan itu kita sampaikan secara verbal dengan passion yang atau istilahnya semangat yang sama gitu. Itu mungkin Mozel, mungkin kita lanjut banyak di diskusi aja nggak apa-apa. Mungkin teman-teman sudah ada yang mau tanya-tanya atau ngobrol, kita sharing-sharing aja. Makasih. Oke, terima kasih banyak Mizu pemaparan materinya. Oke, langsung ke sesi pertanyaan ya. Ini ada salah satu pertanyaan yang menurut saya menarik sekali. Pertanyaan dari Adela Wahyu Pradita. Kak mau tanya, kalau belajar TOEFL atau IELTS tanpa les gitu, kira-kira bisa nggak ya? Cuman beli buku dan YouTube saja. Itu gimana, Mizu? Kalau menurut saya tetap harus ada guru, ya. Karena apa ya? Kita nih kalau misalnya nggak dikasih tahu tuh beda sama kita apa ya diajarin sama orang gitu. Saya bilang tidak harus guru ya. Maksudnya tidak harus ke kursus, tapi kalau ada teman yang bisa ngajarin, atau minimal ada teman deh, jangan bolehlah belajar sendiri, tapi ada teman belajar gitu. Jadi jangan apa ya istilahnya ada second opinion lah gitu. Dan kalau misalnya emang dari orang yang sudah paham gitu. Mungkin tadi kan kita praktis sendiri, ya kan? Terus salah. Terus kita lihat kunci jawaban. Tapi kita tetap tidak bisa memahami kenapa jawaban itu benar. Ya, habisnya kan kita stuck nih. Jadi kita nggak bisa belajar dari kesalahan kita. Cuma kalau ada guru atau orang lain yang lebih paham dan dia bisa menjelaskan itu lebih bagus gitu. Jadi bukan saya bilang wajib kursus nggak gitu. Ya nggak wajib gitu. Selama tadi ada yang bisa menjelaskan itu. Kalau kita sama-sama sendirian nggak bisa, ya berarti kan nggak bisa tetap ujung-ujungnya nggak bisa paham juga. Itu sih mungkin jawabannya. Ya, begitu ya Kak Adela, walaupun nggak kursus, tidaknya ada teman yang bisa bantuin evaluasi atau ngasih saran. Terus pertanyaan kedua, dari Rihia Wahyu, Kak, sekarang itu kan banyak lembaga kursus yang menyediakan tes simulasi IELTS, di mana nanti akan diberikan hasil prediction. Nah, pertanyaan saya, seberapa akurat tes prediksi tersebut sama tes IELTS yang asli? Terima kasih. Nah, pertanyaannya seperti itu, Mizu. Oke, kalau listening reading itu ya akurat lah, atau 90% akurat, 99% akurat lah, karena ada kunci jawaban kan. Cuman mungkin kunci jawabannya reading atau listening itu pun juga kalau nggak paham juga hati-hati juga gitu, karena ada bentuk kunci jawaban itu yang tidak langsung satu jawaban gitu, atau ada pilihan jawaban, ada yang nanti dalam kurung. Itu kalau yang teman-teman yang nggak paham, terlalu kaku atau mungkin malah terlalu plong gitu bisa salah. Tapi overall listening reading karena ada kunci jawaban, oke lah. Saya yakin nggak akan ada terlalu jauh melenceng gitu. Paling satu atau komanya dikit lah. Karena juga angka-angkanya mainnya koma-koma, saya yakin nggak masalah. Writing speaking yang jadi isu, karena sebenarnya yang berhak ngasih angka writing speaking itu hanya examiner yang sudah mengikuti training. Saya pun juga kalau misalnya ketika disuruh ngasih angka writing speaking itu sebenarnya saya ngerasa nggak paham banget istilahnya, layak nggak sih saya ngasih angka writing speaking gitu. Biasanya ya saya kasih based on apa yang saya pahami aja. Dan pengalaman teman-teman saya yang tes atau belajar langsung di IELTS itu atau di lembaga yang ada native-nya, mereka juga biasanya nggak ngasih band gitu. Mereka cuma ngasih saran, ini nih dibenerin, udah. Tapi dia nggak ngasih band kamu segini, enggak gitu. Supaya orang nggak fokus ke bandnya, tapi ke improvement bahasa Inggrisnya gitu. Kalau misalnya jadi kalau listening reading nggak masalah saya yakin. Ya teman-teman ngerjain sendiri pun terus ada kunci jawaban, dicek kunci jawabannya, saya yakin juga akurat. Tapi writing speaking yang mungkin lebih pasnya memang tetap examiner lah.
secara umum, secara global, oke lah, bisa gitu. Dan kalaupun dibahas lebih detail pun sebenarnya ada kata kunci di writing dan speaking by descriptor itu yang bisa pembanding secara apa ya, yang clear lah. Misalnya di fluency and coherence-nya speaking misalnya, itu kalau dia nggak speaking at length, ya nggak ada niat ngomong panjang, ya udah pasti nggak akan dapat 6. Itu pun juga kan masih terlalu deskriptif, apa, kualitatif ya. Panjang pendek itu perkiraannya apa gitu, berapa kata misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu jawabannya. Kalau listening reading silahkan, tapi writing speaking saya nggak bisa menjamin gitu, kecuali memang dia examiner. Oke. Kita pindah ke pertanyaan terkait AAS. Ada pertanyaan dari Kemala Ayunda. KAAS ada beberapa prioritas jurusannya dan daerah untuk diluluskan ya Kak. Bagaimana jika jurusan atau daerah asal kita nggak masuk di dalam prioritasnya? Apakah kesempatan lulus kita agak minim? Saya waktu itu statusnya saya orang Jambi, bukan dari daerah yang masuk di 70% itu. Saya bukan orang kerja di pemerintahan, saya waktu itu nganggur, nggak punya kerjaan apa-apa, saya waktu itu masih S2 di ITB, dan bahkan waktu itu yang nguji saya ternyata interviewernya itu dosen ITB, jadi dengan santainya ketika ditanya, nanti kalau misalnya nggak lolos gimana? Ya S2 ITB saya tinggalin Pak gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan, si prof itu juga nggak salah, nggak marah sama saya gitu, nggak salah jawaban saya gitu. Jadi saya waktu itu tuh istilahnya ngerasa saya persentase yang paling kecil gitu kan. Ini kan 70-30 ya, yang priority 70-30. 30 itu kan saya itu juga masuk yang paling kecil, private, individual, terus bukan lagi dari daerah yang prioritas gitu. Jadi ngerasakan saya paling kecil gitu, tapi ya lolos gitu kan. Nah, lalu kedua masalah bidang. Nah, gini, ini yang sering kejadian, teman-teman ngerasa kayak nama jurusanmu itu harus persis itu gitu, ya. Padahal enggak kayak gitu. Itu kan topik ya yang ada di apa namanya, bidang istilahnya yang ada di panduan AS itu. Dia bukan nama jurusan, jadi tidak harus plus seperti itu. Misalnya kamu kuliahnya matematika, tapi aplikasinya di tesismu atau niat risetmu itu aplikasinya ke misalnya menggunakan apa ya, bahwa menggunakan apa ya, istilahnya persamaan matematika untuk menyelesaikan permasalahan atau membentuk pola baru di batik misalnya. Itu kan arahnya bukan matematika gitu, tapi arahnya ke apa tuh, misalnya UMKM misalnya, seperti itu kan. Jadi makanya saya bilang esai itulah yang menjelaskan ke si tim seleksi bahwa oh ini ya maksudnya dia itu milih misalnya social enterprise, apa sih, medium, small and medium SME ya, social medium enterprise, tapi ngambil kuliahnya matematik gitu misalnya. Nah itu, jadi tidak harus persis pas banget gitu. Nah kenapa atau bagaimana si tim seleksi paham dari esai itu? Makanya ngerunut cara menulis itu tuh yang saya pikir sangat-sangat penting seperti itu. Jadi tidak harus, wah ini saya nggak ada nih jurusan saya yang ini, tapi kan aplikasinya bisa arahkan ke sana gitu. Makanya penulisan di esai itu yang bisa memperjelas atau memberikan alasan kenapa teman-teman memilih pilar, apa istilahnya, topik yang ada di dalam AS tersebut. Itu Mozel. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Rizky Iram dan Fauzi. Oh ya, kalau untuk kuliah di AUSI dan mendapatkan AAS untuk pelatihan dan mentoring substansi IC dan hal lainnya itu, maksudnya apa nih? Kita harus menghubungi lembaga atau instansi yang mana? Maksudnya gimana nih? Maksudnya mau di mentoring buat persiapan AS gitu kali ya? Ya mungkin mirip kayak kalau mau kuliah ke USA ada lembaga yang Education USA begitu. Mungkin seperti itu. Saya nggak pernah dengar juga sih kalau ada yang kayak gitu. Belum pernah dengar ada yang kayak bimbing AS kayak gitu, nggak belum pernah dengar. Jadi jawabannya nggak tahu. Oke. Karena masih ada waktunya. Ya, silakan.
Pertanyaan dari, oh ya, pertanyaan dari Nurinman Ramadhani. Izin bertanya, untuk persiapan Mizu bisa lulus dapat beasiswa AS itu kira-kira berapa lama ya? Mungkin dari persiapan apa sih university admission-nya dan lain-lain itu kira-kira berapa lama Mizu? Oke. Itu pertanyaannya sama kayak nyiapin IELTS berapa lama gitu, nyiapin ini berapa lama. Jangan nanya saya berapa lama, karena berapa lamanya saya mungkin akan beda dengan berapa lamanya teman-teman. Jadi mungkin saya jawabnya bagaimana step-stepnya aja. Jadi step-stepnya ya, teman-teman pertama tentukan dulu, ini kan kita mau ambil beasiswa nih, beasiswa itu dia pasti akan bertanya kenapa, itu yang paling penting, atau yang paling sering ditanyakan. Maka ketika teman-teman mau S2, tanyakan dulu diri teman-teman kenapa, karena itu yang teman-teman tulis nanti kan. Mau S2-nya mau apa nih? Mau jadi dosen? Apakah S2 mau biar lebih spesifik lagi ilmunya dipakai di tempat kerja misalnya? Karena pekerjaannya menuntut hal yang lebih spesifik misalnya atau apa. Lalu baru cari di mana kampusnya, ya kan, yang mau diambil, tempatnya di mana. Kalau sudah ada kampusnya, lihat persyaratannya sama deadline waktunya kapan aja. Jadi dua itu, persyaratan waktu. Lalu baru pilih, baru cari beasiswanya apa yang tersedia untuk kuliah di tempat itu, ya kan? Dan sama yang dilihat persyaratan sama deadline atau timeline-timelinenya yang dilihat. Nah, lalu teman-teman susun itu list semuanya. Persyaratan ini, terus waktunya ini. Misal ya, setahun lagi nih, saya mau ngambil beasiswa AS misalnya. AS itu misalnya buka Februari nanti misalnya sampai bulan April. Sekarang ini udah mepet sih sebenarnya kan. Nah, coba teman-teman checklist nanti persyaratan apa yang sudah ada untuk dua-duanya ya, kampus sama beasiswa. Lalu lihat timelinenya, susun, ya kan. Makanya saya bilang kalau misalnya ditanya persiapan Mizu waktu itu seperti apa, sama, saya list nih. Oh, saya belum dapat rekomendasi nih. Mana yang bisa saya kerjain duluan, ya kan. Lalu misalnya tadi kita cerita sertifikat tes IELTS misalnya. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah tahu bahwa sertifikat tes IELTS itu keluarnya paling cepat 13-14 hari ya dari tes misalnya. Ya dihitung mundur aja, berarti saya paling lambat tes kapan, ya kan? Terus dari paling lambat tes kapan itu, saya punya waktu berapa lama untuk belajar gitu. Jadi kan mungkin bisa ngukur, saya mungkin kalau mau ke kampung Inggris ngambil kelas yang berapa bulan misalnya. Jadi selalu mulai dari deadline-nya kapan. Lalu hitung mundur sampai ke waktu sekarang yang, jadi berapa lama waktu yang teman-teman miliki untuk mempersiapkan itu. Lalu checklist persyaratannya, mana yang bisa dicicil. Mana kalau misalnya ada esai, misalnya kalau PDP dicicil gitu. Jadi memang nanti programnya itu dari yang jangka panjang dipecah ke per bulan, nanti per bulan ke per minggu, sampai ke per hari. Itu apa yang mau dilakukan untuk tadi target beasiswa dengan kuliah ke luar negeri dengan beasiswa misalnya. Itu Moza. Oke. Lanjut ke pertanyaan lainnya. Ada yang bertanya, Kak, benar nggak sih kalau IELTS itu ada jenis-jenisnya? Ada yang academics dan general training. Itu perbedaannya apa ya? Itu bagaimana, Mizu? Oke. Jadi IELTS itu memang betul ada dua, ada GT, ada akademik. Ya. Jadi kalau misalnya kita yang mau kuliah ke luar negeri ini biasanya ya pakai yang akademik pastinya. Karena yang GT itu biasanya dipakai untuk kerja, pelatihan, atau mungkin sekedar untuk mendapatkan residensi di negara di luar negeri. Kalau kontennya itu, yang sama itu listening sama speakingnya. Jadi yang beda itu reading sama writing-nya. Kalau reading-nya GT, General Training, itu ya intinya beda deh isinya. Jadi bacaannya itu ada misalnya tentang bukan bacaan akademik ya. Jadi misalnya tentang brosur misalnya atau pengumuman yang agak panjang misalnya seperti nanti sama sih yang ditanyain informasi dari passage itu apa misalnya. Writing-nya berbeda di task 1.
Kalau tas satunya writing akademik, IELTS akademik itu kita mendeskripsikan grafik, ya gambar, peta dan lain-lain. Kalau di GT General Training itu kita menulis surat biasanya. Terus juga tingkat kesulitannya lebih sulit akademik, tapi untuk mendapatkan, misalnya tadi kalau misalnya di akademik reading untuk dapat band 6 harus benar 23. Mungkin di GT itu untuk mendapatkan band 6 harus benar 26. Kira-kira gitu. Jadi makin mudah, tapi ya range angkanya juga berbeda seperti itu. Terus sekarang itu ada IELTS UK ya, ada IELTS khusus masuk ke UK kalau nggak salah. Ya, saya tahunya itu aja sih paling. Ada 3 itu ya, IELTS akademik, IELTS GT, terus nanti IELTS-nya juga ada yang UK kalau nggak salah. Udah itu aja. Terus ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mizu, katanya. Ini udah belajar berkali-kali, tapi stuck di 6,5. Itu ada tipsnya nggak untuk meningkatkan nilainya? 6,5, wah udah cukup menurut saya. Ya mungkin perlunya 7 apa gitu kan ya. Oh, Tapi iya. jadi 6,5 itu kan overall. Nah, makanya saya bilang tadi penting lihat persyaratan, karena teman-teman kan kadang-kadang memang ada prodi tertentu itu yang misalnya dia overallnya 6,5 tapi nilainya itu masing-masing tidak boleh kurang dari 6 misalnya, atau writingnya harus 6,5 misalnya, kan ada yang seperti itu. Maka betul-betul harus diperhatikan syarat-syaratnya itu. Lalu, nah dari overall 6,5 itu, kalau memang kita anggap tidak ada persyaratan masing-masing minimal berapa ya, teman-teman lihat ya, 6,5 itu kita yang bikin kita jatuh di mana nih, ya kan? Misalnya sebenarnya listening readingnya cukup, tapi writing speaking yang jatuh misalnya. Oke, berarti improve-nya di sana di writing speaking. Terus listening readingnya tadi kan cukup ya. Ada nggak ruang untuk naikin itu? Kalau memang overall yang penting. Nah, pilih gitu mana yang bisa diimprove gitu kan. Lalu kalau misalnya masih mentok-mentok juga, makanya saya bilang karena kita perlu orang yang bisa menjelaskan kenapa sih angka kita di situ, gitu kan. Nah, kalau misalnya masih mentok juga, balik yang tadi saya bilang, mungkin memang kemampuan bahasa Inggris kita saat itu ya di angka segitu kalau diangkakan berdasarkan formatnya si IELTS ya. Nah, berarti apa yang bisa dilakukan? Mundur dulu, jangan tes IELTS dulu. Tingkatin dulu kemampuan bahasa Inggris, ya banyakin baca lagi, banyakin listening lagi, banyakin nonton. Saya dulu pernah punya guru ya, mungkin ya pasti Mozell nggak ketemu lah, di tes itu dulu ada guru TOEFL, legend juga, namanya Mizu Ilmi. Jadi Mizu Ilmi itu reading sama structure-nya TOEFL tuh dia udah dewa lah, cuman dia bilang sama saya, duh saya gimana bisa listeningnya bagus kayak kamu Mizu, kata dia. Akhirnya tahu nggak yang dia lakuin apa? Setiap hari itu kita cuma ngeliat dia tuh nontonin TED ya, TED.com, kalau teman-teman yang familiar banget pasti TED.com, terus film-film Amerika dia kumpulin semua, setiap hari kerjaan listening doang. Tapi bukan banyak TOEFL, listening Amerika sebanyak-banyaknya dari pagi sampai sore. Kalau dia lagi ngajar, pokoknya kerjaan itu terus. Waktu dia tes listening lagi, TOEFL lagi, itu sudah berapa bulan ya dia kayak gitu aja kerjaannya. Yang nggak pernah nyentuh angka 600-an, itu 600 berapa gitu listening dia. Ya memang dia tadi karena ngerasa emang kayaknya mentok di situ itu listening saya kalau tanpa saya mempelajari atau memperbanyak latihan listening ya. Makanya kalau misalnya stuck di situ, kan saya bilang tadi teman-teman udah ambil preparation, sudah latihan, udah kursus, mentok berarti emang segitu angkamu bahasa Inggrisnya gitu kan. Kalau strategi semua dipakai masih mentok, ya memang misalnya listening nih, ya emang kata itu saya nggak pernah dengar atau nggak tahu cara nulisnya seperti apa gitu. Emang vocabulary itu saya nggak tahu gitu sama sekali gitu kan. Ya berarti harus memperbanyak vocabulary, harus banyak baca, harus banyak dengar, banyak latihan speaking tanpa harus speaking IELTS misalnya seperti itu. Jadi memang kalau udah mentok emang segitu angkanya, makanya mundur, perbaiki lagi bahasa Inggrisnya, perbanyak lagi inputnya, listening readingnya, baru tes lagi. Jangan dites-tes terus, udah mentok masih dites-tes terus, biasanya tetap akan mentok gitu Mozell. Berarti tergantung kebiasaan juga ya, Mizu. Oh ya, teman-teman ada yang mau bertanya lagi kah?
Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan buka suara ya teman-teman. Kalau belum, saya deh yang mau tanya ke Mizu. Waktu itu yang tahun 2013 dan tahun 2015 itu sama-sama di IALF kah, Mizu? Iya, tesnya dua-dua sama IELTS. Bedanya cuman waktu yang 2013 itu kan masih dari Pare ya, berarti saya tes IELTS-nya di IELTS Surabaya. Nah, waktu yang AAS itu saya tesnya di IELTS di Jakarta di Kuningan. Tapi ya itu kelebihannya ya saya tahunya IELTS itu dibandingkan sama teman-teman yang tes di tempat lain ya, ada beberapa yang mengeluh gitu kan. Itu di IELTS itu kita emang kelasnya kecil ya, kelasnya kecil dan saya ngelihat atau saya pengalaman saya memang tesnya itu si apa namanya ya, bukan instruktur ya. Jadi yang pengawas di kelas itu memang betul-betul kita dijagain step per step, makanya sampai waktu saya bilang tadi kalau listening itu benar-benar lembar jawaban itu ditaruh di bawah meja, di bawah kursi gitu, mastiin kita nggak jawabnya tuh di lembar jawaban pas listening. Lalu waktu listening juga testing itu benar-benar dites dulu, ditungguin ada nggak di teman-teman yang duduk di belakang kedengeran nggak, jelas nggak gitu. Kalau nggak jelas kita nggak akan dimulai kayak gitu. Memang udah betul dipastiin dan dijelasin juga bahwa suatu saat misalnya kita ada yang ngerasa nggak pas, itu kita boleh komplain kayak gitu. Nah ini kadang-kadang yang saya pernah dengar teman-teman yang ngeluh, tiba-tiba bilang, ini saya kok gini-gini. Loh kamu nggak komplain, saya bilang gitu. Oh yang bisa komplain ya, dia nggak tahu kayak gitu. Kalau misalnya emang ngerasa seringnya menggema atau karena posisi duduk di belakang nggak kedengeran kayak gitu, boleh kok komplain kayak gitu, nggak masalah. Oh iya iya. Ada tips nggak Mizu? Kan itu tuh biasanya kayak dapat panik attack gitu kalau seumpama di hari H mau real testnya itu, sehingga performanya turun. Katakanlah mungkin simulasi tes di hari-hari biasanya bisa dapat listeningnya katakanlah 8, terus gara-gara panik cuman bisa dapat katakanlah 6,5. Itu gimana cara ngatasinnya biar nggak terlalu nervous? Yang jelas pressure-nya beda ya, pressure latihan sama pressure di real test. Makanya ya standar sama lah, kalau misalnya mau tes pasti ini istirahat cukup, ya kan? Istirahat cukup. Kalau belum tahu tempat tesnya, pastiin tempat tes sudah tahu, jangan pagi-pagi itu baru nyari-nyari tempat tes, ya kan? Lalu pas nyampe tempat tes, kalau bisa nggak usah ngomong sama orang, nggak usah. Kenapa seperti itu? Karena sering tuh kejadian kayak gitu, dia udah duduk di situ ngobrol, ternyata orang itu misalnya kursus di situ lah, di IELTS itu misalnya sudah tes 3 kali tapi nggak lulus-lulus, kan jadi down kita ya. Saya yang belajar di situ aja nggak lulus-lulus, udah 3 kali tes, padahal dia belajarnya memang di IELTS itu. Intinya kalau misalnya kita orangnya tipikal yang mudah kena panik, ya udah jangan ngobrol sama orang deh, karena bisa bikin orang down, kita bikin orang down atau kita yang jadi down gara-gara orang lain kayak gitu. Jadi nggak usah ini, terus ya biasalah, jangan misalnya makan yang bikin sakit perut di tengah jalan, misalnya lagi belajar, lagi tes listening tuh dulu, Mosel Mila pernah ke kamar mandi pas lagi listening, coba ya Allah, Mosel Mila kalau inget ya, Mila ya, tahu ya Mosel Mila ya, Pernah dengar. nah ya kayak gitu. Jadi panic attack itu tuh biasanya ya tadi kita nggak ngebiasain pressure-nya sama. Artinya waktu listening ya kalau bisa belajar listening itu memang pakai ruangan kedap yang kita pakai speaker, jangan pakai earphone. Biasakan seperti itu. Kalau memang mau pastikan sama reading, usahakan memang betul-betul 60 menit. Ya, tapi tadi ya saya bilang nanti pas sudah mau deket-deket tes, kalau masih awal-awal ya fokus aja dapetin yang bener ya, banyak-banyak dulu kayak gitu. Sama pas hari H ya tadi lah, usahain setenang mungkin lah. Oke. Terus saya mau tanya lagi Mizu, itu disarankan nggak Mizu kalau seumpama kita simulasi tesnya tapi bukan dari Cambridge, katakanlah dari website lain. Karena saya pernah coba listening beberapa kali di website itu, terus pindah lagi ke listening Cambridge, jadi bingung soalnya ngerasa patternnya berubah. Disarankan nggak Mizu? Nah, kalau ya sekali lagi saya belum ngetes semua bentuk buku misalnya, tapi saya mikirnya gini aja. Ini yang buat soal siapa, ya kan? Sama kayak TOEFL ya. TOEFL yang buat soal itu misalnya ITS. Ya kalau bisa ngambil buku-buku apa istilahnya soal-soalnya ITS, kenapa ngambil yang lain gitu kan?
Begitupun juga ini sama IELTS. Kita udah tahu yang ngerjainnya siapa, Cambridge, terus British Council sama IDP Australia. Ya ambillah dari 3 sumber itu gitu. Apakah yang lain pasti tidak pasti apa istilahnya lebih jelek dari itu? Saya nggak bilang seperti itu, tapi ketika ada sumber yang terdekat yang jelas memang dia yang buat soal, dia yang ngasih soalmu nanti, dia punya latihan soalnya, ya pakailah latihan soalnya dia gitu. Sama kayak kita mau tes UN ataupun SBMPTN, kalau ada soal dari yang resmi dari pemerintah misalnya soal kumpulan soal yang lama-lama, yang ngapain ngambil soal yang dibuat orang yang bukan orang pembuat soal aslinya gitu. Kalau saya itu prinsipnya. Ya, baik. Teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan, nggak apa-apa. Silakan, teman-teman. Mizu Friendly mungkin? Silakan ya, dibuka question. Mukanya familiar saya. Jaketnya juga familiar. Iya, jaketnya. Jaketnya pas banget. Jaket back to school, guys. Itu. Oh ya, ada pertanyaan lagi nih dari Adelia. Boleh. Katanya sertifikat tes IELTS itu ada masa berlakunya nggak, Kak? Terus buat AAS biasanya harus tes lagi atau bisa pakai sertif lama? Oke, jadi rasanya sama ya, semua TOEFL, IELTS itu 2 tahun berlakunya. Saya pun udah expired sebenarnya. Terus kalau untuk AAS, terakhir itu gini, kalau misalnya dia tesnya atau dia tesnya 3 bulan sebelum tesnya si AAS, itu tidak perlu tes IELTS lagi. Tapi kalau sudah lewat 3 bulan ke belakang ya maksudnya, itu dia harus tes lagi sama si si AAS-nya gitu. Tapi ya nggak masalah toh, ini kok gratis juga tesnya. Halo? Maaf, lupa di unmute. Ada pertanyaan lagi dari Rudi Haryono. Kak, mana yang lebih bagus ya? Fokus ke TOEFL dulu atau langsung IELTS? Nah, kalau kembali ke kebutuhan IELTS, sebenarnya langsung ke IELTS ya. Cuma saya karena waktu itu sempat belajar masuk kelas TOEFL dulu, baru masuk kelas IELTS. Saya ngerasain bahwa kelas TOEFL itu membantu saya di IELTS. Karena, misalnya, banyak sih intinya saya belajar structure di TOEFL itu membantu saya reading. Terus saya belajar struktur ya, terutama ya strukturnya TOEFL ya. Saya tidak bilang listening readingnya. Readingnya ngebantu di vocabulary jelas. Tapi kalau strukturnya ini yang saya ngerasa banyak ngebantu karena saya lebih mudah memahami reading. Terus saya juga lebih kaya cara saya menulis writing itu karena juga dapatnya dari si TOEFL structure itu gitu. Variasi-variasi yang saya punya itu dapatnya dari TOEFL. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kesempatan untuk belajar TOEFL dulu, bagus kalau menurut saya untuk persiapan sebelum masuk ke IELTS gitu. Oke. Oke, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan lagi? Untuk belajar otak. Oke, untuk Hendrayati Gizi tadi udah dijawab ya kalau Mizu ngambil tesnya di di IELTS, satu lembaga yang sama. Terus pertanyaannya, apakah dari keduanya itu menurut Mizu tingkat kesulitannya sama atau lebih mudah yang tahun 2013 atau tahun 2015? Saya lupa inget ya, tapi rasanya kurang lebih sama sih. Speakingnya itu sebenarnya 2 kali dapat topiknya yang aneh-aneh gitu. Pertama kali dapat topik mainan, padahal saya kecil-kecil tuh hampir nggak pernah pegang mainan karena kebanyakan pegang komik. Terus yang kedua topiknya mobil, padahal saya tuh nggak paham banget sama mobil-mobil, jadi ya saya ngarang-ngarang aja. Ya itu writing speaking tuh banyakin ngarang aja, nggak usah boleh bohong kok gitu. Kita nggak dites kejujuran di writing speaking, tapi ya overall saya rasa sama sih.
kadang apa sih namanya topic speaking itu dari saking abstraknya bingung ngejawabnya. Kayak kalau nggak salah saya pernah dapat pertanyaan, apakah uang itu penting di negaramu? Kan kayak walaupun nggak dijawab, ya uang itu penting. Iya, makanya fokusnya di writing speaking itu tuh memang itu tes writing sama tes speaking gitu. Jadi mau jawabannya ngalur ngidul kayak apa, ya yang penting writing apa sorry band descriptor itu yang mereka perhatikan kok gitu. Kalau Iya ngejawab ya benar-benar. ngejawab gitu, walaupun bohong itu yang kadang-kadang kenapa lama nulisnya, kenapa lama jawabnya, nggak ada ide, nggak pakai ide, silakan bohong aja, nggak masalah writing speaking itu, nggak akan dites kok ini beneran apa enggak, itu nggak usah dipikirin sampai ke situ gitu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, saya bacakan pertanyaan dari Rizky Iram dan Fauzi. Mizu ada saran nggak buku referensi untuk belajar IELTS sama TOEFL itu bagusnya yang mana? Sebalik ke yang tadi, sebenarnya kalau bisa ke sumbernya betul, yang tadi saya bilang kalau Cambridge, ya kalau IELTS berarti Cambridge, terus British Council sama IDP, ya ambillah dari situ. Mau dia offline buku ataupun dia online, kalau bisa ambillah dari situ. Terus yang untuk TOEFL berarti yang dari ITS gitu. Saya pernah punya dulu ada pengajar di kampung Inggris itu, dia pernah datang ke kampung Inggris lagi, dia itu overallnya 9. Jadi waktu dia ngajarin kami writing itu beda beda dengan yang saya biasa pakai. Jadi saya misalnya saya lebih senang dengan si Simon, saya bilang kan ya. Simon itu ngajarin writing itu bisa dapat band 9 dengan angka itu yang tipis-tipis jumlah katanya. Misalnya yang kelas 2 itu 250, dia cuma 256, 257, 260. Tapi yang si Mizu yang tadi saya bilang ngajarin itu si examiner yang mantan examiner yang lain yang ngajarin bahwa untuk dapat band 9 itu angkanya keywordnya dari jumlah katanya dari 250 itu dia harus 300 ke atas misalnya. Itu kan beda nih. Jadi memang tidak bisa ini ya, padahal sama-sama examiner IELTS ya, katanya mantan examiner IELTS, tapi kok beda gitu prinsipnya. Makanya baliklah ke band descriptor kan, kira-kira kan seperti itu. Kalau referensi, kalau saya sarankan, ada banyak banget ya di YouTube tuh, ada IELTS list, ada IELTS Advantage, ada apa, banyak banget kok sebenarnya. Tapi kalau bisa sedekat mungkin dengan tadi si pembuatnya. Kalau ada buku Cambridge, pakailah buku Cambridge ya, dan referensi yang memang saya bilang tadi sesuai dengan pembuat tes itu. Itu paling saran yang bisa saya kasih buat Rizky. Oke. Oh ya, karena ini udah di penghujung acara dan selanjutnya ini sesi dokumentasi. Teman-teman mohon dibuka kameranya ya. Mau kami ambil dokumentasinya. Teman-teman. Oke. Masih ditunggu ya teman-teman untuk dibuka kameranya. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah stay dan terima kasih banyak ke Mizu, Ya, Ago. sama-sama, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat ke kami dan semoga materi yang disampaikan Mizu Ago juga akan bermanfaat untuk teman-teman. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terus untuk teman-teman yang nanya apakah kami buka pembelajaran IELTS, bisa dicek saja di Instagram kami ieltshack.course. Dan karena waktunya sudah habis, saya selaku panitia dan mewakili panitia lainnya mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja ataupun tidak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya, izin live ya. Ya, saya live ya.